Gempa bermagnitudo 6,6 mengguncang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada pukul 5.04 WITA dan mengakibatkan kerusakan pada kantor Gubernur NTT. Akibat gempa pemirsa, dinding tembok terutama pada lantai 3 kantor gubernur mengalami keretakan. Di bagian dalam gedung juga terlihat beberapa keretakan yang cukup berbahaya bagi para ASN yang bekerja di dalam ruangan tersebut. Tak hanya terjadi keretakan tembok, beberapa plafon juga terlepas akibat gempa. Sementara itu pemirsa, gempa yang terjadi pada Kamis pagi membuat warga Kupang panik dan berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Hingga Kamis siang belum ada laporan adanya korban jiwa. Sementara itu pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Nusa Tenggara Timur masih mengumpulkan data mengenai kerusakan atau korban akibat gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang Kupang pada Kamis pagi. Dari pantauan dan laporan sementara ada sejumlah kerusakan pada gedung pemerintahan terutama bangunan bertingkat. Ada yang retak pada dinding, tembok, dan juga plafon yang runtuh. BPBD terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak mengenai dampak dari gempa yang terjadi. Warga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Warga juga dihimbau untuk memastikan kondisi struktur bangunan yang terdampak gempa. Informasi terkini dari gempa bermagnitudo 6,6 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, kita akan memperbaruinya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD NTT, yaitu ada Bapak Ambrosius Kudo. Selamat sore Pak Ambrosius. Pak Ambrosius, bisa mendengar kami? Pak Ambrosius, apakah sudah diketahui apa saja kerusakan yang terjadi akibat gempa ini, totalnya seperti apa? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi bersama dengan Pak Ambrosius. Kita perbaiki dulu sambungan komunikasi kita dengan Pak Ambrosius. Tapi informasi yang kami dapatkan, ini gempa bermagnitudo 6,6 ini mengguncang wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur dan mengakibatkan beberapa kerusakan ya. Seperti yang Anda lihat pemirsa, kerusakan di beberapa bangunan. Tapi sampai saat ini BPBD masih mencatat mengenai dampak dari gempa bermagnitudo 6,6 ini. Apakah cukup signifikan kerusakannya di sejumlah titik di Nusa Tenggara Timur dan ada atau tidaknya korban jiwa ya? Kita langsung kembali memperbarui informasi dengan Pak Ambrosius. Pak Ambrosius, bisa mendengar kami? Halo Pak Ambrosius? Ya. Halo Pak Ambrosius? Tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Ambrosius selaku Kepala Pelaksana BPBD NTT. Tapi pemirsa, dari informasi yang kita dapatkan gempa berkekuatan 6,6 ini terjadi tadi pagi sekitar pukul 5:04. Dan salah satu kerusakan yang terjadi adalah di kantor Gubernur Provinsi NTT. Dan saat ini pun juga disampaikan setiap masyarakat diminta untuk waspada melihat bagaimana konstruksi ataupun kekuatan bangunan mereka pasca gempa yang terjadi pagi hari tadi. Dan sampai sekarang pemirsa kami juga belum mendapatkan laporan mengenai berapa banyak korban jiwa, apakah ada korban yang tewas ataupun juga berapa banyak korban luka-luka. Nanti kami akan kembali bergabung dengan Kepala Pelaksana BPBD. Dan kita coba tersambung kembali ya, kita akan sapa kembali Pak Ambrosius. Sudah bisa mendengar suara kami? Selamat sore. Selamat sore Pak Ambrosius, mungkin informasi terbaru ini data mengenai kerusakan dan korban akibat gempa berkekuatan 6,6 magnitudo ini seperti apa terbarunya? Baik, terima kasih. Sampai dengan 13.30 siang ini, hasil kerja dari tim reaksi cepat yang ada di Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS dan Kota Kupang telah melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dampak dari gempa yang terjadi pagi tadi 6,6 magnitudo, kemudian terkoreksi 6,3 magnitudo, antara lain ada 18 rumah warga yang terdampak rusak sedang, itu terletak di Kabupaten Kupang sejumlah 6 unit dan di Kota Kupang 12 unit. Semua terkategori rusak sedang. Kemudian fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya dapat kami laporkan bahwa di Kabupaten Kupang itu terdampak sarana perkantoran 4 unit, kemudian sarana pendidikan 1 unit, dan sarana rumah ibadah 3 unit.
Sementara itu di Kabupaten TTS, Timur Tengah Selatan, sarana pendidikan terdampak 1 gedung sekolah dasar. Kemudian di Kota Kupang, sarana perkantoran terdampak berjumlah 3 unit dan bangunan lainnya 1 unit. Sehingga total sarana sosial atau sarana umum, sarana perkantoran 7 unit, sarana pendidikan 2 unit, dan sarana ibadah 3 unit, serta bangunan lainnya 1 unit. Sampai dengan pukul 13.30 siang tadi, belum ada laporan terjadinya korban jiwa. Oke. Lantas BPBD bagaimana? BPBD Provinsi NTT terus mengkoordinasikan BPBD Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan TTS untuk terus melanjutkan rapid assessment agar mengetahui dampak daripada kejadian gempa tadi pagi. Baik, kalau korban-korban luka apakah sudah dapat informasinya Pak? Dan apakah juga sejauh ini warga lebih memilih untuk bertahan di rumah mereka atau mungkin ada tenda pengungsian yang disiapkan? Baik, sampai sejauh ini belum terlaporkan adanya korban jiwa. Masyarakat atau warga terdampak juga tidak mengungsi karena memang rumah-rumah warga yang terdampak itu rusak ringan sampai rusak sedang. Kondisi umumnya berjalan normal, aktivitas warga seperti biasa. Hanya memang tadi pagi ada keterkejutan ketika terjadi gempa, warga banyak berhamburan keluar rumah. Tapi sampai dengan sore hari ini, aktivitas sosial umumnya berlangsung sebagaimana biasa. Oke, aktivitas masyarakat di sana sudah berjalan normal kembali. Terima kasih Pak Ambrosius atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.